Selamat pagi saudara. Oke. Itu biasanya orang sini selalu tung tung tung. Kita semua harus mendengar tung 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 baru. Oke, saudara. Well, saudara, kami Ibu Julie dan saya senang banget untuk berada bersama-sama dengan saudara hari Minggu ini. Sekali lagi di tengah-tengah teman, di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah teman-teman yang sudah sekian lama dan juga mau kenalan dengan orang-orang baru juga. Jangan sungkan untuk kalau pemuda-pemuda datang, salaman dan segala macam. Jangan pernah berpikir bahwa kami tidak akan menyambut dengan baik. Kami pengen mengenal juga. Hari ini yang saya bawa firman mengenai sesuatu. Ini satu firman yang saya bawa di dalam jemaat kami di Amerika 2 bulan yang lalu. Dan saya percaya itu adalah satu pesan yang akan memberkati kita, menguatkan kita, dan mendorong kita menjadi lebih seperti Kristus. Amin. Salah satu hal yang saya percaya Allah panggil saya lakukan waktu saya mengembalakan jemaat ini adalah untuk meletakkan satu pengertian Alkitabiah mengenai bagaimana menjadi murid Kristus. Amin. Kita melihat kepada Yesus dan firman-Nya sebagai teladan, sebagai panutan tentang bagaimana cara harus kita hidup sebagai murid-Nya. Kita tidak lihat kepada teman-teman kita sebagai standarnya. Kita tidak lihat kepada budaya populer untuk menjadi standar kehidupan rohani kita. Kita tidak lihat kepada masyarakat secara luas untuk menentukan standar kita, untuk kita hidup. Dan tolonglah, jangan lihat kepada Hollywood atau Bollywood untuk menjadi standar kehidupan saudara. Sebagai murid Kristus, kita harus melihat kepada Dia-Nya. Amin, saudara. Dan kepada firman-Nya. Jadi kita hari ini berbicara mengenai pertanggungjawaban jawab. Kebebasan dalam Kristus melalui pertanggungjawaban jawab. Freedom in accountability. Ada satu kebebasan yang kita alami di dalam hidup kita ketika kita hidup di dalam pertanggungjawaban jawab. Banyak sekali orang berpandangan yang berbeda itu, saudara. Mereka justru kebalikannya, berpikir, wah kalau saya hidup dalam pertanggungjawaban jawab, saya nggak bebas. Tapi kalau saudara belum pernah hidup di dalam pertanggungjawaban jawab, saudara belum mengerti bahwa justru disitulah kemerdekaan yang paling enak. Yesus sendiri hidup di dalam pertanggungjawaban jawab. Yang pertama dan terutamanya dia bertanggung jawab kepada Bapa dan kepada firman-firman perjanjian lama. Malah dia sering memakai perjanjian lama, firman-firman dari perjanjian lama untuk menjelaskan mengapa dia mengajar begini, mengapa dia berbuat seperti itu. Tetapi dia juga telah membentuk satu komunitas murid-murid yang boleh dikatakan menjadi grup pertanggungjawaban jawab dia. Accountability group. Kalau Yesus tidak hidup sesuai dengan apa yang dia ajarkan, boleh dikatakan munafik, bagaimana mungkin murid-murid Yesus akan sampai mau menjadi martir, sampai mau menuliskan bahwa Yesus yang tidak mengenal dosa telah menjadi dosa buat kita supaya kita dibenarkan oleh Allah. Mana mungkin murid-muridnya akan menulis seperti itu kalau Yesus tidak juga ada satu boleh dikatakan derajat pertanggungjawaban jawab hidupnya karena dia hidup terbuka di depan murid-muridnya. Jadi dalam pengajaran kita hari ini, firman hari ini, ya saya berdoa bahwa kita sungguh-sungguh memeriksa hati kita masing-masing. Ingatlah selalu prinsip ini. Firman Tuhan jangan saudara dengar buat orang lain. Wow, si Anu perlu dengar firman ini. Wah, ini firman yang bagus buat si Anu. Ya, no. Firman Tuhan memeriksa hati kita masing-masing, amin. Dan mendorong kita, menguatkan kita. Saya juga. Dan saya percaya bahwa kita akan memeriksa hati kita dan mengatakan ya kepada Allah, amin. Yang pertama kita mau mulai definisikan apa itu pertanggungjawaban jawab dan kemudian kita tenggelam dalam firman Tuhan supaya kita bisa lihat apa yang Tuhan katakan mengenai pertanggungjawaban jawab atau accountability.
Yang pertama definisinya, bahasa Indonesia sekira-kiranya yang saya dapat begini, kewajiban untuk memberi penjelasan atau laporan akan sesuatu. Dalam kamus Webster, yang pertama, accountable, dikatakan kira-kira wajib dipertanggungjawabkan. Harus memberi tanggung jawab kepada orang di atasnya. Dan ada kutipan, setiap orang bertanggung jawab kepada Tuhan atas perbuatan-perbuatannya. Satu lagi, keadaan di mana accountability, keadaan di mana kita wajib memberi jawaban atas kelakuannya dan menerima upah atau penghukuman berdasarkan kelakuannya tersebut. So, itu adalah pertanggungan jawab. Mungkin kita sudah tahu, sudah mengerti, Pak, tapi ya jelas ada suatu responsibility, ya tanggung jawab terhadap apa yang kita berbuat, apa yang kita katakan. So, pertanyaan pertama, kita bertanggung jawab kepada siapa? Well, jelas pertama dan terutama kepada Tuhan. Perasaan kita, kecenderungan kita, semuanya harus tunduk kepada firman Tuhan. Semuanya harus tunduk kepada firman Tuhan. Mungkin buat saudara ini sangat mendasar, it's okay. Kita membangun sedikit demi sedikit firman-Nya. Ya. Tapi juga kita bertanggung jawab satu kepada yang lain. Itu alasan firman Tuhan katakan bahwa kita harus tunduk satu kepada yang lain. Supaya kita dapat satu keseimbangan dan perspektif yang lebih lengkap mengenai hidup kita. Saya ingat tahun lalu di jemaat kami di Amerika, gembala kami yang pernah datang menyampaikan firman di sini, Pastor Brian, dia merasa adalah waktunya untuk dia mengundurkan diri dan orang lain memimpin jemaat. Terus kita semua pemimpin-pemimpinnya lagi berkumpul, ada kira-kira 8 orang, dan dia bertanya, karena waktu itu COVID cukup memukul jemaat juga, sampai saking sedikit orangnya. Dan dia bertanya kepada kami, saya rasa dia mancing aja, pengen lihat apa yang akan keluar dari mulut kita. Dia bilang, apakah kita lanjut atau kita tutup sebagai satu jemaat? Orang pertama full-timer mengatakan, saya nggak bisa membayangkan kita bisa maju tanpa Pastor Brian. Wah, senang banget pasti, maksudnya baik sekali dia sikapnya terhadap gembalanya. Full-timer kedua mengatakan, saya rasa sudah waktu untuk tutup. Saya sendiri dalam hati saya bergejolak. Bagaimana mungkin komunitasnya sudah terbentuk, sudah kita saling mengasihi, sudah punya visi bersama, kita pengen menjangkau bagaimana. Jadi akhirnya saya juga bersuara, berlawan dengan 2 full-timer. Dan setelah saya ngomong, baru orang lain berani mengatakan, lanjut. Tapi, semuanya mengasihi Tuhan. Semuanya pengen melihat kerajaan Allah datang. Tidak ada berbeda di antara 2 yang pertama dan 6 yang berikutnya. Tetapi dengan kita mempertanggungjawab kita satu kepada yang lain, kita dapat perspektif yang lebih luas, keseimbangan sehingga kita bisa lebih lagi mendapatkan kehendak Tuhan. Dan saudara tahu bahwa kita tidak tutup, malah ada gembala baru yang dia datang, orang berkulit hitam dari Chicago, bagian selatan, sangat bagus sekali. Wah, kita semua menikmati cerita-ceritanya, seru. Tapi penting sekali untuk kita mengerti bahwa kita juga tunduk kepada satu sama lain. Jadi, secara pertama dan terutamanya kepada Tuhan, tetapi kita juga bertanggung jawab satu kepada yang lain. Jadi kita akan lebih dalam lagi dalam firman Tuhan sebentar lagi, supaya kita bisa lihat dengan lebih jelas. Jadi pertanyaan pertama, kita bertanggung jawab kepada siapa? Pertanyaan kedua, kita bertanggung jawab untuk apa? Segala sesuatu. Everything. Kita mempertanggungjawabkan hidup kita untuk segala sesuatu kepada Tuhan. Amin? Halo? Oke. Ya. Bagaimana kita mengurus waktu kita? Cara kita mempergunakannya. Kita harus mempertanggungjawabkan talenta dan karunia yang Tuhan berikan kepada kita. Amin. Kita bertanggung jawab mengenai keuangan kita dan kemilikan kita, harta milik kita ya. Ya, apakah rumah tangga kita adalah tempat
menjadi berkat bagi orang atau sekedar benteng biar kita bisa berlindung di situ. Kita juga harus mempertanggungjawabkan hati kita kepada Tuhan. Kondisi dari hati kita. Ya, perkataan kita akan harus pertanggungjawabkan. Kita harus mempertanggungjawabkan keputusan-keputusan yang kita ambil. Dan juga kita mempertanggungjawabkan hubungan kita satu sama yang lain dan persahabatan kita. We will have to give an account. Kita akan harus mempertanggungjawabkannya pada satu hari kelak. Jadi, pertama, kita bertanggung jawab kepada Tuhan dan sesama. Yang kedua, kita bertanggung jawab untuk segala sesuatu. Yang ketiga, hari penghakiman itu akan seperti apa? Ketika kita harus mempertanggungjawabkan segala sesuatu. Jawabannya, aku nggak tahu. Aku nggak tahu. Terus terang, aku nggak punya gambaran jelas. Ya, tidak seperti main monopoli di mana pada akhir permainannya semuanya mulai hitung propertinya dan uang palsunya dan ya siapa yang paling banyak menang dan yang lain-lain menjadi nomor 2. Bukan seperti itu, saudara. Bukan seperti itu. Tapi ada dua ide ini yang lucu dan menarik yang pernah saya dapatkan di dalam khotbah dalam hidup saya selama saya menjadi anak Tuhan. Yang pertama dikatakan begini, dan saudara saya tidak mengatakan ini benar. Oke, ini cuma saya pernah dengar di khotbah. Hari penghakiman akan menjadi seperti layar yang besar sekali yang akan ditayangkan di surga di depan semua. Di mana semua perbuatan kita akan dilihat dan dinilai oleh Tuhan di depan semua orang dari awal sampai akhir. Semua hal yang pernah kita perbuat dari saat kita lahir sampai kita mati, semua akan ditayangkan. Nah, saya bilang itu adalah taktik gembala pemuda yang mau nakutin anak muda supaya mereka tidak mau berbuat dosa. Oke, itu satu khotbah yang pernah saya dengar begitu. Waktu saya pemuda. Yang kedua, saya pernah dengar begini, bahwa hari penghakiman itu akan seperti ini, bahwa Allah akan menjadi hakimnya, dia akan membuka kitab kehidupannya, iblis akan menjadi jaksanya, menuduh setiap dosa yang pernah kita perbuat, dan Yesus akan menjadi pembela kita, dan mengatakan itu semuanya di bawah darahku ya. Everything is under the blood, yang secara gerejawi, bahasa gerejawi itu artinya aku telah menebus dosanya, aku sudah mengampuni semuanya, orang itu adalah milikku, dan selesai. Ya, saya nggak tahu, saudara. Tapi saya tidak lihat bahwa Tuhan akan mengizinkan iblis untuk punya peranan yang sedemikian besar pada hari penghakiman. Satu, amin. Dia adalah musuh yang dikalahkan, amin, saudara. Dia tidak akan diberikan kesempatan seperti itu, ya. Dan yang satu kedua, untuk melihat dosa satu persatu ditayangkan di semuanya, saya rasa itu terlalu membosankan. Dan terus terang, saya nggak mau tahu mengenai dosamu. Aduh, jenuh banget, saudara. Karena nggak ada yang baru di bawah matahari. Nothing is new. Ya, itu nggak menarik di surga untuk melihat dosamu atau dosa saya. So, saya tidak tahu, tapi saya tahu bahwa kita akan harus mempertanggungjawabkan hidup kita karena firman Tuhan mengatakannya. Bentuknya bagaimana? Masih misteri. Itu membuat kita takut akan Tuhan, amin, saudara. Ya, saya rasa dua itu, khotbah itu nggak terlalu alkitabiah, tetapi menarik. Ya, itu alasan saya katakan bahwa saya nggak tahu bagaimana hari penghakiman nantinya. Tapi satu hal yang saya pasti, tidak akan ada air mata lagi. Tidak akan ada duka. Tidak akan ada seperti itu sengsara. Dan saya juga tidak percaya bahwa surga itu akan menjadi membosankan. Amin. Kita akan punya satu kekekalan untuk menjadi masa depan kita. Kita bisa hidup dalam kekekalan bersama dengan Tuhan. Dan saya percaya itu adalah hari penghakiman yang saya nanti-nantikan. Amin. So, marilah kita mulai dengan beberapa hal untuk kita renungkan tentang pertanggungan jawab. Kalau ada orang yang mengoreksi saudara, ataupun memberi nasihat kepada saudara, ataupun
mempertanggungjawabkan saudara atas hasil kerjamu. Apa yang menjadi respon saudara? Apa yang menjadi kecenderungan di dalam hati? Kesal? Biasanya, kan kita manusia kan? Ya. Apa yang menjadi respon internal saudara yang pertama? Marah, kesal karena ada orang yang menonjolkan kita punya kelemahan atau kesalahan, ya. Atau apakah kita merasa bersalah bahwa kita telah melakukan sesuatu yang tidak baik? Yang mana menjadi sikap atau kecenderungan hati saudara yang pertama? Kesal karena dosamu atau kelemahanmu atau kesalahanmu diekspos? Atau langsung merasa, aduh, saya sudah melakukan sesuatu yang tidak benar. Coba merenungkan itu, saudara. Apakah saudara tidak menganggap orang yang mempertanggungjawabkan saudara karena orang itu munafik, dia punya dosa sendiri, entah itu benar atau cuma dalam imajinasi saudara, atau saudara memeriksa hati saudara untuk bertanya, apakah yang mereka katakan itu benar atau tidak? Selah, renung. Jawaban atas pertanyaan-pertanyaan itu selalu memperlihatkan kepada kita tingkat kerendahan hati kita. Where are we? Di mana kita? Apakah saudara kesal kalau ada orang yang mengganggu kehidupan saudara? Pekerjaan saudara? Pelayanan saudara? Ya, jawaban untuk pertanyaan itu memperlihatkan apakah kita hidup dalam pertanggungan jawab atau di dalam keotonoman. Banyak sekali orang suka otonomi, nggak mau diganggu. Kamu urus hidupmu, aku urus hidupku. Saya katakan kebanyakan dari kita, semakin tua kita cenderung ya jatuh dalam dosa kesombongan dan kita menolak apa yang orang katakan tentang kelemahan-kelemahan kita. Kita tidak suka dosa kita, kesalahan kita, kemalasan kita diekspos. Jadi, apa yang menjadi respon kita, kita sering salahin orang yang sebenarnya dia peduli tentang kita secukupnya sehingga dia bahkan mau berani untuk mengganggu kita. Saudara, saya katakan, lebih berat bagi orang yang ngomong dari orang yang disalahkan. Kita selalu takut untuk mengoreksi orang. Apakah kita kehilangan persahabatan? Apakah kehilangan hubungan kita kalau sampai kita campur tangan di dalam kehidupan orang lain? Selalu begitu ya. Itu alasan kenapa kalau kita ngomong sesuatu yang sedikit menyalahkan atau memberi instruksi kepada teman, kolega, atau orang-orang yang mereka pimpin, itu apalagi kepada seorang atasan, itu satu hal yang sangat berat buat kita lakukan. Banyak orang punya pendapat lebih baik tidak ngomong apa-apa supaya kita bisa menyelamatkan hubungan kita daripada ngomong dan kehilangan teman. Ini sangat budaya banget, saudara. Di Amerika pun sangat berbudaya seperti itu, tapi tidak Alkitabiah. Tidak Alkitabiah. Dan kenyataannya adalah kalau dosa itu menjadi semakin menyolok sehingga begitu mengganggu kita, akhirnya juga kita kehilangan hubungan yang sama karena kita udah nggak sebel, udah nggak tahan dia lagi. Jadi tetap kehilangan hubungannya. So, ya, dalam kata lain, kita berusaha untuk menyelamatkan persahabatannya, akhirnya kita kehilangannya juga. Bukan strategi yang terlalu baik saya katakan. Firman Tuhan lebih baik. Amin. Ya. Yang penting untuk kita perhatikan di sini adalah bahwa semakin banyak kita merangkul pertanggungan jawab di dalam hidup kita adalah derajat yang sama di mana kita mulai mengambil keputusan yang baik dan benar dalam hidup kita. The more we make ourselves accountable to others, the more we make good decisions. Ya, semakin banyak kita menikmati persahabatan dan hubungan yang benar-benar tulus dan memberi kehidupan
Bagaimana kita bisa mengelak atau menghindari kesusahan, kita menghindari dosa-dosa yang selalu mendahului kesusahan. Dengan kita hidup tanggung jawab, kita bisa menghindar. Dan jelas, kebalikannya juga benar. Semakin banyak kita mengelak atau menghindar dari pertanggungan jawab, kita juga semakin banyak membuat keputusan yang salah, hal-hal yang membuat kita menyesal keputusannya, bagaimana kita jatuh ke dalam dosa, dan kita tidak punya hubungan yang tulus dan sejati. So, kenapa kita sebagai manusia tidak suka pertanggungan jawab? Why don't we like it? Well, nomor satu itu karena dosa. Dosa. Adam dan Hawa bersembunyi dari Tuhan. Kain telah membunuh adiknya karena dia cemburu dan dia berdusta untuk menutupinya. Ya, ketika Tuhan datang kepada dia, ada kesombongan, ya, bahwa dia mengatakan, wah, aku bukan pengurus adikku. Alasan kedua, kita nggak suka pertanggung jawab adalah karena kesombongan. Firman Tuhan katakan 1 Petrus 5 ayat 5, ya, bahwa Tuhan menolak yang congkak hati, tetapi dia memberi kemurahan bagi yang rendah hati. Amin. Alasan ketiga, karena kita kurang disiplin, kita bukan murid Kristus yang sejati. Kita adalah seperti pengikut Yesus di Yohanes pasal yang ke-6. Ya, saudara tahu bahwa banyak orang suka akan pengajaran yang bagusnya Yesus, suka melihat mujizat-mujizat Yesus, suka melihat kesembuhan-kesembuhan yang terjadi. Tetapi ketika Yesus mengatakan bahwa kecuali engkau makan dagingku dan minum darahku, kau tidak mengambil bagian di dalam aku, firman Tuhan katakan bahwa banyak sekali orang pergi meninggalkan Yesus. Ya. Banyak murid-murid, ya istilah meninggalkannya. Salah satu sisi lain dari ketidakdisiplin ini adalah ketika kita dipimpin oleh emosi kita, perasaan kita. Ya, banyak sekali orang yang rasa ini, rasa itu. Saya nggak rasa enak untuk membaca firman Tuhan hari ini. Saya lagi nggak mood. Ya. Dan seperti saya dari dulu katakan, siapa saja bisa menghindar dari baca Alkitab kalau nggak punya perasaannya atau tidak rasa mau baca firman Tuhan, tetapi itu perlu murid Yesus saja yang membaca ketika nggak lagi mood. Murid Yesus yang mencari Tuhan ketika lagi nggak mood. Ya, siapa saja bisa menghindar mencari Tuhan kalau lagi nggak mood. Ya, perasaan kita, emosi kita diberikan oleh Tuhan supaya memperkaya hubungan kita dengan Tuhan dan dengan sesama, tetapi tidak diberikan untuk menjadi panutan atau menuntun kita di dalam hidup kita. Ya. Dan ketika kita dipimpin oleh emosi negatif kita, bosan, jenuh, marah, gelisah, putus asa dan lain-lain, kita biasanya menyesal keputusan-keputusan yang kita perbuat. Hal terakhir, alasan kita nggak suka pertanggungan jawab adalah karena keotonoman. Kita suka kontrol. Kita suka mengatur hidup kita sendiri. Ya, kita suka mengatur kapan kita makan, kapan kita ketemu sini, kita punya jadwal, kita punya segala macam, kita suka kontrol. Tetapi Tuhan katakan di dalam Roma 12 ayat 1 dan 2, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Ini berbicara mengenai penyerahan diri, bukan mengenai kontrol. Penyerahan diri, penundukan diri. Yesus sendiri sering mempertanggungjawabkan murid-muridnya. Tadinya kalian lagi ngomong mengenai apa itu? Oh, kalian ngomong mengenai lupa bawa makanan? Kok lupa 5.000 jiwa yang baru makan roti dan ikan itu? Kok kamu baru sudah lupa mengenai 4.000 orang yang sudah makan roti dan ikannya? Kok
masih ngomong mengenai lupa bawa makanan. Tadi kalian ngomong mengenai apa? Apakah kalian ngomong mengenai siapa yang menjadi yang terbesar di antara kalian? Aku mengajar kau. Orang yang menjadi terbesar di antara kalian akan menjadi hamba dari semua. Amin. Yesus sering sekali begitu. Dan dia banyak berbicara mengenai pertanggungjawaban jawab. Mungkin saudara kalau familiar dengan Alkitab, saudara ingat mengenai perumpamaan mengenai yang pemilik tanah. Satu lagi mengenai 10 perawan. Ya, dan kemudian satu lagi mengenai talenta. Banyak perumpamaan mengenai pertanggungan jawab. Petrus mulai frustrasi ketika orang pemungut cukai datang untuk koleksi saya nggak tahu bahasa Indonesia, pajak 2 drakma. Ya. Kemudian Yesus bertanya kepada Petrus untuk merenungkan apa yang sedang diminta oleh mereka. Dan kemudian dia suruh dia, ayo pergi. Coba menangkap ikan. Ikan pertama kamu akan temukan koin di dalamnya, pakailah itu untuk membayar pajak buatmu dan aku. Petrus itu yang mengalami seperti itu berkata kepada Yesus bahwa dia akan mati sebelum dia menyangkal Yesus. Tapi ketika mulai mendekat penyaliban Yesus, ketika lagi diadili, Petrus menyangkal Yesus. Dan Lukas mengatakan bahwa Yesus berpaling memandang Petrus pada saat yang terakhir dia menyangkal Yesus. Dan Petrus begitu tertusuk hatinya, begitu penyesalan begitu besar, sehingga dia keluar dan menangis dengan sedih. Bahasa Inggris dikatakan, he went out and wept bitterly. Bayangkan perasaan bersalah yang saudara rasakan setelah menyangkal Yesus dalam saat-saat itu. So, apa yang firman Tuhan katakan mengenai pertanggungan jawab? Yang pertama, semua orang harus mempertanggungjawabkan diri kepada Tuhan. Roma 14 ayat 10 mengatakan, sebab kita semua harus menghadap takhta pengadilan Allah. Amin. 2 Korintus 5 ayat 10, sebab kita semua harus menghadap takhta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya, sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Matius 12 ayat 36, tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. So, everybody, semuanya bertanggung jawab kepada Tuhan. Yang kedua, pertanggungan jawab menjadi masalah buat manusia, buat saudara dan saya sampai sekarang, dari awal sampai sekarang ini. Dan Allah telah menetapkan pertanggungan jawab dengan manusia dari awal-awal di Taman Eden. Kejadian 3 ayat 8 dan 9. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu, pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, di manakah engkau? Ya, firman itu yang senantiasa berbunyi dalam hati saya. Gerrit, di manakah engkau? Di dalam keadaan ini, menghadap itu. Gerrit, di manakah engkau? Di manakah hatimu? Dan firman itu sampai sekarang bergema di dalam hati kita, semestinya bergema di dalam hati kita. Di manakah engkau pada saat ini? Where are you? Kejadian 4 ayat 9 dan 10, firman Tuhan kepada Kain, di mana Habel adikmu itu? Jawabnya, aku tidak tahu. Apakah aku penjaga adikku? Firman-Nya, apakah yang telah kau perbuat ini? Gerrit, apakah engkau perbuat ini? Ketiga, kebutuhan akan pertanggungan jawab. Efesus 5 ayat 21. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Mengapa kita harus merendahkan diri satu orang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus? Ya. Kenapa kita harus sampai begitu? Karena disitulah
kebebasan yang terjadi. Ya, paling enak. Ya, saya bertahun-tahun memberi cerita ini, saya akan ceritakan satu kali lagi. Papa saya ada satu hari dipertanggungjawabkan untuk mengambil kayu dari bawah tebing kami di belakang rumah kami, jauh di bawah. Ya, saya harus bawa angkat ya kayunya yang ayah saya sudah tebang pohon dan udah potong-potong semuanya, dan kemudian itu harus dibawa supaya kita bisa punya bahan bakar di rumahnya. Dan satu hari papa saya bilang, "Gerrit, kamu sudah membawa semuanya ke atas?" Saya bilang, "Sudah." Saya bohong. Sudah. Dan dengan pikiran bahwa saya akan setelah kebaktian gereja hari itu, saya akan cepat buru-buru ke bawahnya dan bawa ke atas sebelum papa saya tahu bahwa saya belum melakukannya. Dan saudara tahu apa yang terjadi setelah kebaktian? Kita makan, kita mulai main, dan saya lupa. Dan kemudian papa saya panggil saya dari belakang, "Gerrit." Saya bilang, "Ya." "Di manakah kayunya?" Ya, saya dihukum. Pantas. Ketangkap bohong. Ya. Saya belajar, tidak bohong dari itu. Tidak bohongin orang tua dari situ. Karena jauh lebih bebas, lebih enak. Saya yakin kalau papa saya, dia panggil nama saya, dia mau saya lari kepada dia, saya juga pengen lari kepada dia. What's going on, Dad? Ya, apa yang mau kita melakukan, Tuhan? Papa, tapi kalau hari itu ketika dia panggil nama saya, langsung ketakutan di dalam hati, saudara. Ketakutan minta ampun. Ya, bebas. Kalau kita mempertanggungjawabkan diri kita, amin, saudara. Tidak bebas. Selalu hidup kita dikejar-kejar oleh ketakutan akan diketahui, ketahuan dan lain sebagainya. Amsal 12 ayat 15. Jalan orang bodoh lurus dalam anggapannya sendiri, tetapi siapa mendengarkan nasihat, ia bijak. Jalan orang bodoh lurus dalam anggapannya sendiri, tetapi siapa yang mendengarkan nasihat, ia bijak. Amsal 14 ayat 12. Ada jalan yang disangka orang lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Itu bahkan diulang 2 kali. Amsal 14 ayat 12 dan 16:25 diulangi Amsal yang sama. Merendahkan diri kita satu kepada yang lain. Mendengarkan orang lain. Ya. Menjadikan hubungan-hubungan kita di dalam jemaat ini, di dalam hidup kita real, dengan kita hidup transparan, di mana kita istilahnya kita tunduk satu kepada yang lain mengenai rencana kita, mengenai masa depan kita, segala sesuatu pertama dan terutama kepada Tuhan dan juga kemudian kepada yang lain-lain. Disitulah terletak kebebasan yang sebenarnya. Jadi saya mau tutup dengan ngomong mengenai keuntungan atau the benefits dari hidup dalam pertanggungan jawab. Yang pertama, benefit yang pertama kalau kita hidup selain dari kebebasan, victory, kemenangan. Amsal 11 ayat 14 mengatakan, "Jikalau tidak ada pimpinan, jatuhlah bangsa, tetapi jikalau penasehat banyak, keselamatan ada." Saya bersyukur bahwa selama bertahun-tahun, penatua dari Davy dan Ivan dan Yohanes, kemudian Sugandi dan Juliono, ya, yang di dalam jemaat ini, yang lain-lain, pemimpin-pemimpin lain yang mau mempertanggungjawabkan saya atas segala keputusan, saya begitu berterima kasih bahwa kita punya banyak nasihat sehingga keselamatan ada. Amin. Amsal 15 ayat 22. Rancangan gagal kalau tidak ada pertimbangan, tetapi terlaksana kalau penasehat banyak. Kalau punya pertimbangan dirimu sendiri aja, terbatas sekali. Tapi kalau membuka kepada orang-orang lain, ya terlaksana. Amsal 24 ayat 6, karena hanya dengan perencanaan kau dapat berperang, dan kemenangan tergantung pada penasehat yang banyak. So, kita mendapatkan kemenangan dalam hidup, dalam pertanggungan jawab. Yang kedua,
Persekutuan. Kita mendapatkan persekutuan yang sesungguhnya. Banyak dari saudara tahu dari dulu-dulu, kenapa alumni begitu banyak yang masih mau berhubungan, mau sampai bikin video, klip segala macam, mau datang kemarin malam. Ya karena kita mengalami hubungan fellowship yang sejati. Ya, itu satu nilai yang ditanamkan dalam hidup saya, yang kita tanamkan di dalam jemaat ini. Ya, Firman Tuhan katakan 1 Yohanes 1 ayat 7, jika hidup di dalam terang, sama seperti dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain. Dan darah Yesus, anaknya itu, menyucikan kita daripada segala dosa. Amin. Yang ketiga, jadi yang pertama kita mendapatkan victory atau kemenangan. Yang kedua, kita mendapatkan persekutuan. Yang ketiga, kita mendapatkan kepercayaan. Trust. Pertanggungjawaban jawab itu adalah dasar, adalah prasyarat untuk kita bisa percaya satu kepada yang lain. Saya ingat satu hari, mungkin saudara tahu tahun 2000-an saya lari di Sabuga. Setiap pagi saya bangun jam 4, cari Tuhan, jam 5 saya keluar naik sepeda, pergi ke Sabuga untuk lari di traknya. Dan sudah 3 tahun itu saya melakukan itu, ya 4 sampai 6 kali dalam seminggu. Rutin saya ke sana. Satu hari, Ibu Julie, ada saya lupa darurat apa di dalam keluarga, dia harus naik mobil, mencari saya di Sabuga. Saudara, dia ketemu saya di Sabuga, dan saudara nggak tahu perasaannya begitu enak untuk saya menyadari bahwa saya ada di mana saya berkata saya berada. Saya bukan katakan saya di sini, padahal ada di situ. There was so much freedom, begitu banyak kebebasan dan kepercayaan yang terbangun kalau kita hidup terbuka. Amin, saudara? Accountability adalah dasar dari trust. Dan kalau trust sudah rusak atau sudah hancur, kadang-kadang ada perceraian, kadang-kadang ada dosa atau apa ya, cara satu-satunya membangun kembali kepercayaan itu adalah pertanggungan jawab. It's the only way. Ya, kalau saudara sekedar mengatakan percaya saya, ya, dasarnya apa? Kamu udah mengingkar saya punya kepercayaan, apakah saya akan tetap percaya aja? Percaya aja? No. Pertanggungan jawab. It's the only way. Itu adalah dasar untuk membangun trust di dalam satu pernikahan. Itu alasan ya kami mulai banyak peraturan-peraturan yang mengatur kehidupan kami ya. Bagaimana saya dari pertamanya waktu Julie dan saya lagi berhubungan, saudara yang masih zaman itu tahu bahwa saya nggak pernah masuk di kamar Ibu Julie tidak pernah masuk dengan kamar saya. Ya kalau kami mau ketemu ya waktu di Bandung selalu di ruang tamu atau di tempat umum supaya orang nggak pernah bisa menyangka yang buruk mengenai kami. Mau hidup dalam pertanggungan jawab. Ya, bagaimana selalu saya mengajak siapa kalau saya pergi pelayanan tanpa Ibu Julie, saya selalu mengajak orang supaya ada pertanggungan jawab, ada saksi, ada teman yang bisa mengatakan ini yang kita lakukan, iya Ger, ya kamu lakukan ini. Aman, bebas di dalam pertanggungan jawab. Kalau orang sudah mengingkar, kita punya trust, kita bisa mengasihi mereka, kita bisa mengampuni mereka, tetapi kita tidak bisa percaya kembali kepada mereka kecuali ada pertanggungan jawab. Jadi kesimpulannya, pertanggungan jawab adalah tempat yang paling aman buat kita dalam hidup kita. Untuk kita bisa tetap di dalam pusat kehendak Tuhan. Hidup dalam kejujuran, dalam integritas di hadapan Tuhan dan manusia. Wow. Itu sungguh-sungguh adalah sesuatu yang benar-benar membawa kebebasan di dalam hidup kita. Kita bertanggung jawab kepada Tuhan di dalam pekerjaan kita. Satu cerita yang terakhir, ada seorang anak Tuhan di dalam pekerjaan saya, dan dia sampai melakukan beberapa hal yang tidak baik.
Gak jujur. Kadang-kadang dia ngomong kata-kata yang kasar. Dan saya harus juga berkata kepada dia, hey Brad, ya kita anak Tuhan, marilah kita membawa kesaksian yang baik di tengah-tengah kita punya perusahaan. Terutamanya saya harus percaya kepada Yesus, mempertanggungjawabkan diri kepada Yesus, bahkan mengenai cara saya bekerja. Bagaimana saya menghabiskan uang, waktu saya, bagaimana saya punya keluarga, bagaimana saya punya harta dan milik, bagaimana saya punya rumah, bagaimana saya punya persahabatan. Begitu banyak kebebasan di dalam pertanggungan jawab. Kita enak bergerak kemana-mana. Kita nggak pernah punya takut dibayang-bayangi oleh ketakutan para orang yang akan melihat kita melakukan sesuatu yang benar. Jadi kalau ada satu hal yang bisa saya lakukan, katakan kepada saudara, rangkulah pertanggungan jawab di dalam hidupmu. Karena dengan demikian, kita menjadi murid Yesus yang sejati. Dengan demikian, kita memenuhi semua pengajaran Yesus mengenai hidup dalam terang, bagaimana kita hidup terbuka, tunduk satu kepada yang lain. Rangkulah, ya. Aturlah di dalam hidup saudara masing-masing. Mungkin saudara berpikir, wah ini bagus buat anak saya dengar ini. No, ini untuk orang tua juga. Tetap saya perlu mempertanggungjawabkan hidup saya sebagai orang tua. Ya, sebagai orang yang sudah generasi paling atas sekarang hampir di dalam keluarga kami, ya generasi kakek, ya dulu, ya. Begitu banyak kemerdekaan, kebebasan di dalam pertanggungan jawab. Amin saudara. Kalau saya mau mendorong saudara hari ini, renungkan saat ini, bagian apa di dalam hidup saudara perlu saudara serahkan kepada Yesus, tundukkan kepada Yesus. Di mana ada hal-hal mungkin saudara tahu, saya terlalu longgar di dalam persahabatan saya terlalu, atau hubungan saya terlalu longgar dalam pertanggungan jawab saya mengenai waktu atau uang atau pekerjaan saya. Saudara, saya percaya bahwa Roh Kudus sudah berbicara kepada masing-masing. Saya tahu itu cara Roh Kudus bekerja. Ya. Firman Tuhan selalu berbicara kepada kita sesuai dengan keadaan hati kita saat ini. Jadi saya mau mengajak saudara berdoa sebentar atau tunduk kepala, tutup mata dan merenung. Selah, Tuhan memanggil saudara untuk mempertanggungjawabkan hidup saudara dalam bagian apa? Oh Tuhan, aku berdoa supaya saudara-saudaraku menemukan kebebasan dan kemerdekaan yang sungguh ada di dalam pertanggungan jawab. Freedom in accountability. Tuhan, aku berdoa biar hari ini, sebagaimana masing-masing merenung, sebagaimana Roh Kudus berbicara kepada kami, di mana kami perlu mengencangkan sabuknya, dan mengatakan, ya saya perlu mempertanggungjawabkan hidup saya di bagian ini. Tuhan, aku berdoa kasih karunia-Mu sungguh-sungguh mengalir pada saat ini dalam hidup mereka. Supaya mereka mengatakan ya, saya mau katakan ya kepada Tuhan. Saya mau mengatakan ya kepada cara-Mu Tuhan. Bukan kepada keotonoman. Bukan kepada kontrol. Bukan kepada hidup tanpa sepengetahuan orang lain. Tapi sungguh-sungguh Tuhan, kami belajar untuk hidup dalam terang, di mana kita beroleh persekutuan yang sejati, dan di mana Engkau menyucikan segala dosa. Diki, saya nggak tahu apakah terbiasa masih Pastor Diki. Mungkin setelah kebaktian saya nggak tahu berapa lagi, tapi kalau saudara mau didoakan, mungkin ada tim doa, ya, is that okay? Ya. Mungkin ada acara lagi dalam kebaktian, nggak ada ya, kita tutup kebaktian aja. Saya minta Pak Diki untuk doakan, tapi
waktu sediakan mungkin beberapa pemimpin bisa berdoa di depan. Kalau saudara ingin didoakan, saya bersedia.